Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Salim. Saya akan menjelaskan tentang definisi sistem operasi. Dari sudut pandang sistem operasi dari sudut pandang user adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer dan alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer dalam lingkungan multi-user. Dari sudut pandang sistem operasi ada sebagai alat yang mendapatkan sumber daya secara efisien atau yang disebut dengan resource allocator. Yang kedua, sebagai alat yang mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat I/O atau yang dinamakan control program. Yang ketiga, sebuah program yang selalu berjalan setiap saat pada komputer atau kernel. Dalam layanan sistem operasi, yang pertama, user interface. Hampir semua SO ada GUI-nya, varies between command line atau CLI, graphics user interface GUI, dan batch. Program execution. Sistem operasi harus bisa meload program ke memori dan mengeksekusinya, menghentikan eksekusi program, baik normal maupun tidak normal. Selanjutnya, I/O operation. Program yang sedang berjalan butuh I/O. I/O device yang baik dapat mengakses file ataupun yang lainnya. Selanjutnya, file system manipulation. Program butuh read and write baik file atau directories, create and delete, search file and dir, list file information, dan permission management. Selanjutnya, communication. Proses harus berkomunikasi antar proses dalam komputer yang sama atau antar komputer dalam jaringan, menggunakan shared memory atau menggunakan message passing. Dalam error detection, harus mampu menangani error dalam terjadi pada CPU, memori, hardware, dalam I/O device, dan dalam user program. Untuk setiap error, operasi sistem harus menanganinya dengan aksi yang sesuai, benar, dan konsisten. Harus adanya fasilitas debugging. Selanjutnya, resource allocation. Ketika multiple user atau multiple jobs berjalan bersama-sama concurrent, resource harus dialokasikan. Selanjutnya, accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Dan protection and security. Protection meyakinkan hak asas yang diperbolehkan, dan security system, baik program atau I/O dari pihak luar, menggunakan autentikasi. Sekarang penjelasannya tentang command line interpreter. Command line interpreter adalah sistem operasi yang menunggu instruksi dari pengguna, command driven. Command line interpreter adalah program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan user. Umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, and Unix shell. Sekarang mengenai penjelasan graphical user interface. User friendly desktop interface menggunakan mouse, keyboard, and monitor, ya icon mempresentasikan file, program, action, dan lain-lain, menggunakan directory dan folder. Sistem operasi sekarang menggunakan antara CLI and GUI interface. Yang pertama, Microsoft Windows is GUI with CLI command shell, Apple Mac OS and Aqua. Selanjutnya mengenai sistem calls. Sistem calls menyediakan interface antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi, yaitu C and C++. Diakses menggunakan application program interface atau yang dinamakan API. 3 API yang umum adalah Win32 API for Windows, POSIX API for POSIX-based system, including virtually all version of Unix, Linux, and Mac OS X. Dan selanjutnya Java API for the Java Virtual Machine. The caller tidak mengetahui bagaimana sistem call diimplementasikan. Dan ada 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi, yaitu melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter pada register. Yang selanjutnya, menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Struktur sederhana tidak dibagi dalam modul-modul. Contoh struktur sistem MS-DOS, yaitu yang disusun oleh
untuk mendukung fungsi yang banyak pada space yang kecil. Selanjutnya, metode pendekatan layar atau level. Contoh Unix terdiri dari kernel berisi device driver dan interface dan program. Selanjutnya, microkernel menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program pada user level. Selanjutnya, monolithic system merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan atau yang dinamakan sistem call. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendekatan layer. Layer adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Layar paling bawah adalah hardware dan layar paling atas adalah user interface. Microkernel adalah dalam fungsi utama mendukung fasilitas dan komunikasi antara program user dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Yang pertama, kernel menjadi lebih kecil. Yang kedua, komunikasi melalui message passing. Dan keuntungannya adalah ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodif. Selanjutnya, mendukung keamanan reliabilitas lebih karena sebagian besar pada level pengguna sistem operasi jadi terjaga. Contoh sistem operasi True 64 Unix Mac dan Mac OS X dan KNX. Sekarang selanjutnya tentang virtual machine. Dalam mesin virtual mengambil pendekatan layar secara logika. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah interface yang identik dengan seluruh hardware yang ada. Sistem operasi host membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Setiap guest menyediakan sebuah virtual copy dari semua hal yang ada pada komputer, dan VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh physical komputer yang ada dua, yang terdapat ada dua, sistem VM dan application VM. Sumber daya fisik dibagi oleh VM. Untuk penjadwalan CPU bisa menciptakan penampilan seakan-akan user mempunyai prosesor sendiri. Yang kedua, spooling bisa menyediakan virtual card reader dan virtual line printer. Yang ketiga, sebuah time sharing terminal yang dapat melayani user dengan tepat. VM software ini membutuhkan disk space untuk menyediakan virtual memory dan spooling, yaitu sebagai virtual disk. Apa keuntungannya VM? Keuntungan VM adalah keamanan bukanlah masalah. VM mempunyai perlindungan lengkap pada berbagai sistem sumber daya dan tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Yang kedua, keuntungannya adalah VM system adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan dalam sistem operasi. Dengan VM, perubahan suatu bagian tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Dan kesulitan VM beberapa berikut adalah di bawah ini, yaitu VM sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan oleh menyediakan duplikat yang tepat dan mesin host. Harus punya virtual user mode dan virtual monitor mode yang keduanya berjalan di physical mode. Akibatnya, saat instruksi yang hanya membutuhkan virtual monitor mode dijalankan, register berubah dan bisa berefek pada virtual user mode, bahkan bisa merestart VM. Kesulitan yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spooling, tapi bisa lebih lambat karena ada the interpreter. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penjelasannya tentang command line interpreter. Command line interpreter adalah sistem operasi yang menunggu instruksi dari pengguna, command driven. Command line interpreter adalah program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan user. Umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, and Unix shell. Sekarang mengenai penjelasan graphical user interface. User friendly desktop interface menggunakan mouse, keyboard, and monitor. Ya, icon mempresentasikan file, program, action, dan lain-lain menggunakan directory dan folder. Sistem operasi sekarang menggunakan antara CLI and GUI interface.